Ya, oke. Selamat siang, saudara-saudara. Ya. Kembali lagi di kelas pertemuan kita, di kelas jaringan, gitu ya. Yang hari ini kita akan coba membahas topik pengetesan jaringan ya. Jadi memang saya beda-bedakan sehingga terminnya itu tidak terlalu panjang saya bicarakan gitu ya. Tidak terlalu panjang lebar saya bicarakan, tetapi sudah sesuai dengan kebutuhannya begitu ya. Oke, sebelum lanjut saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Nah, oke. Nanti mungkin sudah ada kita tambahi dengan video-video yang sudah teman-teman mungkin perwakilan praktekan, dan ini mungkin alatnya masih bisa menyebar ke teman-teman ya, tapi sudah ada praktek. Nanti video itu juga akan saya upload ya, hasil dari ini ya, sebagai hasil pengetesannya sekalian. Nah, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Jadi saudara-saudara, untuk mengetes jaringan kita membutuhkan alat yang bernama LAN tester seperti ini. Ini mungkin wujudnya berbeda-beda di tempat saudara. Kelihatan ya ini ya alatnya ya. Halo, cek. Halo. Ya Pak. Ada yang mic-nya mungkin dimatikan, ada yang sedikit berisik ya. Yang itu. Nah ini kelihatan ya. Nah ini kalau kita nyalakan. Halo, cek. Ya. Ini kalau kita nyalakan ini bisa nanti ada indikator di sini. Mungkin untuk yang lebih versi yang lebih kecil juga ada indikatornya. Jadi ini menandakan ini siap untuk digunakan. Nah, di sini ada kabel yang menandakan ada kabel UTP. Nanti yang bisa kita tes. Ini jumlahnya ada 8. Berpasangan dengan yang di sebelah sini. Ini sifatnya pasangan. Lalu apakah ini apa Pak? Ini saya matikan dulu ya. Apakah ini bisa untuk ngetes jarak jauh? Bisa ya. Ini karena bisa dilepas. Ini coba saya lepas ya, seperti ini. Jadi ini katakanlah ini adalah female, yang ini adalah male-nya. Biasanya begitu disebutnya. Nah, kalau hanya untuk ngetes kabel sebelum dipasang, ini bisa disatukan ya. Tapi kalau ini untuk ngetes kabel yang sudah ada, ini biasanya dipisah ya. Misalnya dibawa satunya ke tempat lain yang akan dites, kemudian ini di kabel yang di tempat kita berada, yang tempat kita berdiri begitu ya. Jadi modelnya sih macam-macam ya, saudara, tidak harus seperti ini. Nah, kemudian untuk portnya seperti ini. Kalau di tempat saya mungkin ada beberapa pilihan of port sampai dengan USB ini bisa ya. Sampai RJ11 ini bisa ya, yang ini RJ45 begitu ya. Demikian juga yang ada di sini, yang untuk mailnya lebih banyak dia. Kalau untuk jenis yang model ini ya, model ini mail testernya banyak sekali ini ya, bahkan bisa dengan kabel koaksial di sini ya. Ini ada tester untuk kabel koaksialnya. Ada RJ45, RJ11, ini kemudian ini micro USB ya. Micro USB-nya cukup banyak. Nah, ini berbagai macam. Ini dibolak-balik bisa ini. Nah, di tempat saya bisa seperti ini. Ya, ini yang besar. Dan ini di kampus kita punya ini. Nanti misalkan dibutuhkan lebih banyak alat atau lebih banyak tester, ini bisa kita gunakan. Ya. Jadi ini bisa kita gunakan ya, bisa model apapun ini bisa. Nah, kemudian saudara-saudara, ini ditenagai oleh baterai ya, artinya biasanya posisinya ada di belakang sini. Jadi nanti kalau Anda ngetes, lampunya nggak nyala, begitu ya, jangan panik dulu ya. Mungkin kemarin ada yang ngetes, Pak kok nggak bisa nyala ya Pak, gitu ya, padahal baterainya sudah baru gitu ya. Nah ini dicek dulu di sini. Ini dibuka ya. Jadi ada
di sini ada tutupnya, buka aja. Ini isinya baterai 9 volt ya, baterai kotak 9 volt. Ya. Nah, ini harus dipasang dulu. Nah, seperti ini. Ini harus Anda pasang. Ini kan nempel ya, ini saya coba saya lepas dulu aja. Jadi harus Anda pasang baterainya ya. Nah, untuk memasangnya ini cukup Anda harus memiliki kehati-hatian. Karena untuk soketnya ini saya pikir ini sedikit rawan begini ya. Kabelnya begini. Ini dia rawan sekali. Jadi kalau Anda memasang ini hati-hati, jangan sembarangan gitu ya, asal-asalan begitu. Ini biasanya rusak. Plastik warna hitam ini biasanya rusak, dia pecah gitu ya. Kalau sudah pecah dia kelihatan solderannya itu ya. Nah, ini bisa kemasukan air atau sesuatu yang memungkinkan ini tidak berfungsi dengan baik. Jadi teman-teman itu harus hati-hati. Kemudian baterainya bisa seperti ini ya. Ini saya mungkin ada sebut merek ini ya. Tapi tidak apa-apa lah ya. Untuk praktek kita ya. Nah, tapi berbagai merek baterai, yang penting adalah baterainya adalah baterai 9 volt. Begitu. Ya. Baterainya ini 9 volt. Terserah ini teman-teman nanti mau menggunakan yang merek apa ini terserah konsumen gitu ya. Nah, oke. Kemudian baterai ini saya masukkan lagi di tempatnya sehingga untuk kita bisa gunakan untuk pengetesan. Gitu ya. Saya tempatkan. Untuk memasangnya sekali lagi hati-hati di tempat yang datar begitu ya. Kemudian jangan sampai terbalik gitu ya. Jadi ini sebenarnya tinggal plug and play ya. Nah, tinggal ditekan begini. Ini penting ya. Karena teman-teman ini kadang lupa ya. Nah, setelah nanti tidak dipakai alat ini, setelah nggak dipakai, dicopot aja. Baterainya dimasukkan di sini, tetapi posisinya dibalik, tidak usah plus minusnya tidak usah dikait seperti ini. Karena kalau Anda biarkan lama-lama, akibatnya satu, dia berkarat ujungnya ini. Ujungnya yang atas ini plus minus ini dia akan berkarat. Ya. Kemudian setelah itu baterainya ngedrop. Ya, jadi teman-teman kalau Anda menggunakan line tester nggak dipakai, dilepas aja, tapi baterainya tidak usah dalam posisi plus minusnya tersambung. Seperti Anda mungkin memiliki sepeda motor dan mobil gitu ya. Kalau nggak dipakai lama, sebaiknya akinya dilepas begitu. Kalau enggak, dia akinya tekor. Gitu ya. Oke, ini saya kembalikan. Ya. Saya kembalikan, saya tutup. Kemudian coba saya nyalakan. Ya, kalau dia sudah menyala seperti ini, dia berarti sudah ready ya. Ini kabel powernya sudah siap. Ya. Di sini ada tulisan BNC ya. BNC itu adalah kabel ini, kabel yang ini. Nah, tapi kita tidak memerlukannya, tetapi di sini indikatornya sudah ready, sudah siap ya. Ya. Indikatornya. Ya. Nah, sekarang kita ke bagian pengetesannya. Ini mungkin Pak Diri hanya membawa kabel lurus, gitu ya. Tetapi nanti berlaku pula di silang. Nanti yang silang bisa dipraktekkan. Nanti mungkin saya sudah lihat yang ada yang sudah praktek. Nanti di video teman-teman yang sudah praktek itu akan saya upload ya. Jadi yang Pak Diri bawa adalah kabel lurus ini ya. Nah, ini seperti biasa yang kemarin kita praktekkan, sudah kamu praktekkan. Ya, sebetulnya punya dudung. Ya, ini berarti biar sama dari kanan kiri ya, berarti harus menghadapnya sama ya. Ya. Menghadapnya sama. Nah, ini mungkin kalau bisa dilihat ini menghadapnya sama. Mana ya? Nah, ini ya, sudah sama, menghadapnya sama. Nah, maka akan kita lakukan pengetesan. Gitu ya. Sebenarnya kalau ditanya, Pak, ini panjang minimal berapa sih, Pak? Gitu. Minimalnya sebenarnya harusnya paling ideal itu adalah 1,5 meter. Idealnya begitu. Ya. Kenapa, Pak? Untuk menghindari noise yang ada di sini. Ya. Noise-nya terlalu banyak, terlalu dekat, dia terlalu banyak. Ya. Karena aliran listriknya juga masih kuat begitu. Nah, paling lemahnya berapa, Pak? Paling panjangnya adalah 100 meter untuk kabel LAN ya.
Jadi untuk kabelan, kalau sudah panjangnya 100 meter, ya kasihlah konsentrator, begitu. Ya, kalau enggak nanti biasanya ketika kita tes, ya di mil dia nyala, tapi di female dia nggak mau nyala. Ya, jadi di mil nggak mau nyala. Ya di male-nya mau nyala, tapi di female-nya dia kadang nggak mau nyala. Nah ini coba saya masukkan di sini, saudara-saudara. Ya ini masukkan dengan benar ya, jangan dipaksakan ya. Ingat cara memasukkan pin RJ45 dia harus ditekan. Ya, supaya ini selamat ya. Portnya ya. Portnya yang ini yang selamat ya. Soalnya biasanya kalau teman-teman masangnya ngawur ininya ya kalah ini ya. Kancingan yang ada di dalamnya ini dia kalah. Sehingga nanti ininya rusak. Tembaganya yang ada di dalam rusak. Kalau sudah rusak dia nggak bisa dipakai. Lampunya indikator jadi ngawur dia. Begitu. Nah, jadi dia harus ditekan. Masukkan di sini. Mungkin sepertinya ini terlihat mudah, saudara-saudara. Kalau sudah dikerimping dengan betul. Jadi port ini, port RJ45 ini kalau sudah dikerimping dengan betul, dia mau masuk di sini. Tapi kalau kerimpingan Anda tidak mantap, tidak berbunyi klik, maka di sini sangat susah masuk. Begitu ya. Jadi mungkin saya dulu. Ini saya lepas. Ya, contohnya ini. Yang kemarin saya buat ini menggunakan kabel Cat6 ini ya. Ini kalau tidak dikerimping, akibatnya ketika saya tes sangat susah masuk. Ya. Ini kalau susah masuk, meskipun saya tekan di sini juga susah masuk. Nggak bisa ya. Biasanya jangan dipaksakan ya. Ingat ya, jangan dipaksakan masuk. Kalau belum diklem sampai berbunyi klik, jangan dimasukkan. Jangan dimasukkan. Ya. Nanti ini bisa rusak, yang portnya yang ini rusak, pin Anda juga rusak, dua-duanya rusak. Ya. Oke, paham sampai sini? Saudara-saudara, teman-teman? Iya, Pak. Nah, jadi harus diklik dulu. Ya, pinnya harus diklik, dan ingat kabel yang kemarin kalau nanti Anda praktek dia harus masuk seperti ini. Kabel pelindungnya. Kabel pelindungnya harus masuk ke dalam pin. Supaya apa, Pak? Supaya kuat. Kalau Anda goncang begini, dia kuat, ya. Mungkin ada yang lemah seperti ini, saya contohkan. Itu ada yang lemah. Nah, ini kerempingan lemah, saudara-saudara. Ya, Anda lihat, ini kerempingan lemah. Ini shieldednya tidak masuk ke dalam kancing sebelah sini. Ini ada batas ya. Di sini ada batas untuk ngunci ini sebenarnya. Ya, ini jadinya ini kabel ini kalau dikeremping dia lemah loh. Ya, kalau lemah di tes dikasih LAN tester dimasukkan, kadang nyala, kadang tidak. Ini problematikanya. Yang sering mahasiswa terjadi seperti itu. Jadi rempingnya ini apa namanya kurang sempurna. Karena ini kurang masuk ke dalam pinnya, harusnya masuk di sini. Sehingga kabel Anda kuat. Ya. Jadi ketika digoncang, ya ini digoncang itu kuat. Nah ini ya, ini sebenarnya untuk menahan kabel ini biar kalau digoncang, ditarik atau ketarik atau tersandung, ya tersandung kaki, tangan, ya atau tidak sengaja ditarik atau ditarik paksa dan sebagainya, ini kuat. Karena nanti Anda kan menarik kabel itu kadang panjang sekali dan dia akan tertarik, begitu ya. Jadi ini tidak sengaja tertarik atau dan sebagainya itu Anda sudah aman dulu dengan mengkremping dengan cara yang benar, ya. Nah oke. Itu nanti silakan dicek. Ini saya satukan ya biar ini gampang. Jadi male dan female-nya akan saya satukan. Ini. Male dan female-nya saya satukan. Ya. Nah, oke. Sekarang saya akan coba masukkan. Ini kalau sudah ingat, sekali lagi kalau sudah di cramping,
di pinnya dipasang, diklik dengan ketang kremping, begitu ya. Ini berarti sudah bisa pasti lancar. Ya, ini masuknya gampang. Ya, masuknya gampang. Tapi kalau belum dikunci menggunakan tang kremping, maka dia sulit. Gitu ya. Anda pasang itu sulit. Dan jangan dipaksa. Tidak boleh memaksa. Harus lancar begini. Ya. Harus mudah. Masuknya harus mudah. Tidak boleh dipaksakan ya. Nanti kalau dipaksakan alatnya jebol gitu ya. Alatnya kita bisa rusak. Jadi jangan dipaksakan untuk masuk begitu. Nanti alatnya bisa jebol. Nah, sekarang kita akan coba tes. Ini berlaku juga untuk yang apa namanya? Silang ya. Cuma nanti lampunya berbeda karena begitu keempat itu kan berarti patokannya warna biru ya kemarin ya. Berarti yang sebelahnya pasti dia berubah. Gitu ya. Nah, ini bisa diklik. Kita cek. Terlihat ya di tempatmu? Terlihat? Lampunya aja. Terlalu dekat. Lampu yang terlihat? Ya. Oh, itu. Yang penting sama jumlahnya 8 kanan kiri. Kanan kiri ya, lurus. Terlihat? Ini berarti ciri dari kabel lurus. Lurus. Ya, terus straight ya. Nah, ini digunakan untuk jika kabelnya gimana? Ada yang tanya? Enggak. Digunakan jika device-nya berbeda ya. Ya. Nah, kemudian nantinya kalau saudara-saudara ini mengetes kabel silang, maka mulai dari keempat berarti kelima itu berubah dia. Ngilang, bersilangan dengan yang female-nya. Berarti itu dia menandakan dia kabel crossover. Begitu. Kebetulan ini saya nggak bawa crossovernya. Tapi nanti di video yang sudah dibuat oleh Rika dan teman-temannya sudah ada, nanti bisa ditambahkan karena sudah praktek ya. Nanti saya akan coba upload. Ya. Jadi dilakukan. Nah, nanti teman-teman nyusul ya. Yang belum mempraktekkan bisa nyusul, alatnya sudah dibawa oleh Rika. Nah, setelah ini ya, ini kabel ini setelah Anda di tester bisa, ini kadang ada masalahnya. Ya, ada nanti problematika, Pak, ketika saya ngerempeng kabelnya kok warnanya ini enggak sama ya, Pak, dengan yang ada di sini. Ya. Lihat baik-baik kabelmu yang ada di sini. Apakah krempingannya sudah betul atau belum? Ya. Jadi ketika nanti Anda mengetes menggunakan line tester, kemudian itu tidak muncul lampunya dengan baik, itu ada beberapa kondisi. Satu, Anda tidak mengerempeng dengan betul. Berarti Anda harus lakukan pengkrempingan ulang. Gitu. Ya, lakukan ini sekali pakai ya, ini kalau sudah salah tidak bisa dipakai. Dia harus kita buang. Begitu. Ini kekurangannya begitu, tidak bisa dipakai berulang kali. Jadi setelah dipakai sekali dibuang, gitu. Tidak bisa dipakai lagi. Nah, kemudian yang kedua, alatnya memang yang tidak support. Jadi alatnya yang rusak ya. Alatnya rusak itu bisa lampunya itu rusak. Jadi kalau kita bicara mengenai alat, ini kan namanya alat itu bisa rusak ya. Karena ini elektronik. Jadi lampunya dia mulai ngawur. Nah, cara mengeceknya gimana, Pak? Gunakan kabel lain yang sekiranya Anda sudah anggap betul. Ya, gunakan kabel lain yang sudah Anda anggap benar. Berarti yang salah alatnya, bukan Anda yang krempingnya. Gitu ya. Jadi ada dua sisi. Pak, saya sudah kremping dengan betul loh, Pak. Kok di lampunya masih salah ya, Pak? Nah, ini berarti alatnya. Nah, cara membuktikannya adalah Anda